warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gading dan ASN Kelapa Gading, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya Yuni Pratiwi, staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kelapa Gading, akan menemani Sobat Gading dalam Odading, obrolan dapur Kelapa Gading. Nah, nih pasti Sobat Gading bertanya-tanya, Odading itu apa sih? Nah, jadi Odading itu merupakan salah satu wadah publikasi program, inovasi, dan tokoh inspiratif di lingkungan Kecamatan Kelapa Gading. Bagi Sobat Gading yang mau request tema-tema apa aja yang akan kita bahas di Odading nih, boleh banget ya. Silahkan WA ke nomor 0896 5433 7705. Sekali lagi silahkan WA ke 0896 5433 7705. Nah, dan Sobat Gading jangan lupa nih saksikan Odading di channel YouTube Kecamatan Kelapa Gading, yaitu @gadinggov210. Sekali lagi ke channel YouTube Kecamatan Kelapa Gading, yaitu @gadinggov210. Nah, Sobat Gading tahu nggak nih, pada Minggu 3 Desember 2023 merupakan Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Hari Penyandang Disabilitas ini merupakan wadah untuk meningkatkan kesadaran serta mempromosikan hak-hak perspektif penyandang disabilitas tentunya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia ya. Sobat Gading tahu nggak atau pernah mendengar nggak apa istilah ABK atau anak berkebutuhan khusus? Nah, ternyata anak berkebutuhan khusus itu merupakan salah satu disabilitas perkembangan. Nah, tentunya menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus itu tidaklah mudah. Nah, tidak semua orang itu mau dan tentunya tidak semua orang mampu. Nah, tapi di tengah-tengah ketidakmudahan tadi, ada sosok wanita cantik yang mendedikasikan hari-harinya untuk mengajari anak-anak ABK. Dengan ketekunan dan kesabarannya, beliau mampu mencetak anak-anak ABK hingga mempunyai kemampuan yang luar biasa. Bukan hanya itu, anak-anak spesial tadi mampu melantunkan nada-nada piano hingga lulus uji kompetensi musik internasional. Hebat sekali. Nah, siapa sih sosok wanita tersebut nih? Pasti Sobat Gading sudah penasaran. Nah, ternyata wanita tersebut adalah salah satu warga Kelapa Gading. Nah, tentunya itu menjadi kebanggaan tersendiri buat Kelapa Gading ya. Kita sambut bersama-sama Miss Fanny Lee. Selamat siang Bu. Ya, silahkan duduk Miss. Ya. Apa kabar nih Miss? Baik ya, Bu. Ini Miss Fanny Lee termasuk salah satu warga Kelapa Gading ya. Benar. Yang saya dengar Miss ini mengajarkan anak-anak ABK. Nah, iya. Kalau boleh tahu awal mula Miss bisa mengajari anak-anak ABK itu bagaimana sih awal mula kok bisa gitu? Ya. Baik, saya ceritakan sedikit. Jadi saya dari kecil, dari usia 3,5 tahun saya sudah belajar piano. Kemudian di SMP saya kebetulan dari kota Pematang Siantar di Sumatera Utara. Saya di situ sambil sekolah dan juga saya juga udah menerima beberapa kursus private yang piano juga. Sampai saya kuliah musik, ambil Yamaha Conservatory juga. Dan saya lulus di situ kuliah musik, kemudian saya mulai mengajar di Jakarta ya. Di Jakarta saya mulai mengajar, awalnya saya menerima yang reguler, jadi yang murid normal biasa. Kemudian sampai tahun 2003 ada seorang orang tua murid saya yang kebetulan anaknya yang paling bontot itu autism. Dan waktu itu 2003 kan belum terlalu terkenal, maksudnya autis itu apa, saya masih belum ngerti, dan juga belum ada sosial media segala macam, belum ada internet. Nah, di saat itu saya mulai cari tahu di Gramedia, maksudnya di toko buku yang ada keterangan-keterangan tentang anak special need ya. Nah, terus saya disuruh ngajarin anak dia yang paling kecil. Awalnya saya ngajar, saya kebingungan. Maksudnya apa sih autis itu kan nggak ngerti, kok datangnya nggak bisa diam gitu loh. Terus biasa kalau yang normal kan dengan usia 3,5 tahun kita suruh duduk, dia udah bisa duduk. Nah, kalau yang ini nggak bisa duduk. Terus manjat-manjat gitu ya Miss ya? Iya, dia manjat ke sana sini, terus saya harus pegangin. Setelah saya pegangin juga mata kemana-mana, kaki kemana-mana, jadi gimana ngajarnya setengah jam gitu kan. Nah, terus saya sempat give up karena 1 bulan pertama itu saya tidak melihat hasil apapun. Kemudian saya ngomong ke orang tuanya, saya bilang saya nggak berhasil gitu loh, 1 lagu pun nggak bisa.
Jadi saya ngomong ke orang tuanya, kayaknya saya nggak bisa ngajar deh. Kemudian dari orang tua itu bilang, autis ya begini gitu loh. Jadi dia bilang, gak apa-apa, dokter suruh harus terapi musik, kamu ngajar aja sebisa kamu gitu. Jadi saya benar-benar tidak dikasih harus gimana caranya. Nah, kemudian saya coba cari tahu setelah saya baca-baca buku banyak, kemudian saya mulai eksperimen ke si anak itu karena ternyata penerapan setiap anak itu berbeda. Nah, setelah itu saya udah mulai cari tahu saya dengan cara merangkul dari belakang karena dia nggak bisa diem, kemudian saya harus rangkul dari belakang. Setelah itu pegangin jarinya karena kalau cuma rangkul mereka kalau ngamuk kepalanya dia hantam ke saya. Jadi saya yang habis kan. Nah, setelah itu saya udah ngerti, saya pegang jarinya, saya paksain tekan. Di saat itu masih belum ngerti harus dua tangan kiri kanan, saya pegang kanan aja, kirinya ternyata kemana-mana juga gitu. Jadi setelah itu saya cari tahu lagi sampai bener-bener dapet titiknya, saya udah bisa pegangin. Cuman setengah jam itu saya keringetan kayak orang habis olahraga, capek sekali kan. Tapi ternyata setelah 3 bulan itu ada hasil dan orang tuanya bilang dia setelah ke dokter lagi, ternyata kata dokter durasi dia untuk diem udah agak lama. Nah dari situ mungkin komunitas mereka mulut ke mulut ya. Jadi mereka bawa ke sini lagi, yang datang udah bukan ASD, datangnya ADHD, terus ada cerebral palsy. Jadi macam-macam lagi, saya bingung lagi. Jadi sempat kebingungan, tapi saya pikir saya nggak mungkin menolak mereka karena kan di mana-mana tetap tidak ada yang mau terima karena belum banyak yang paham. Nah kemudian saya udah terima sampai hari ini. Berarti itu awalnya tahun 2003 ya, di mana anak-anak itu ditolak di sekolah musik yang lain dan Miss mencobanya dan berusaha untuk mengajarinya sampai sekarang anak-anak itu banyak yang berdatangan di Miss ya. Kalau boleh tahu sekolahnya di mana Miss, mungkin bisa disampaikan biar teman-teman juga tahu nih. Kelapa Gading juga. Kelapa Gading juga nih, jadi di wilayah kita sendiri ya. Di Janur Elok 5 di kawasan perumahan. Nah, Janur Elok 5 mungkin nanti bisa ditampilkan ya profil sekolahnya. Boleh, ya. Okay. Nah, kalau dari tahun 2003 sampai sekarang nih sudah berapa anak nih yang berhasil diajar oleh Miss nih? Jadi saya banyak sih ada lah ya, banyak karena mereka kan keluar masuk karena anak itu kadang kita susah ngomong, jadi mereka ada yang bisa belajar bertahun-tahun, tapi ada yang stagnan, jadi mereka jenuh sampai tahun keberapa mereka udah nggak mau pegang lagi piano juga ada. Jadi ada keluar masuk ya murid-murid. Cuman beberapa anak tuh dengan kondisi berbeda itu saya terima semua. Jadi misalnya autis kan beda ya, jadi mereka konsentrasinya nggak ada. Hiperaktif, nah itu nggak bisa diam, ADHD. Kemudian ada lagi cerebral palsy yang ada kejangnya. Jadi ada Down syndrome yang IQ-nya di bawah normal gitu. Jadi itu banyak jenis yang kita terima semua. Dan kebanyakan kendala-kendala juga setiap diagnosa berbeda. Ya kalau boleh tahu kan untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus kan butuh kemampuan ekstra. Nah kalau untuk Miss ini pernah belajar atau belajar sendiri atau memang pernah sekolah di bidang tersebut? Jadi berdasarkan awalnya pengalaman. Kemudian karena pengen cari tahu, terus saya coba ambil special need development. Sempat ngambil 1 tahun, kemudian yang saya pelajari ternyata sama seperti yang saya terapin. Dan setelah itu saya udah nggak itu lagi karena saya berdasarkan pengalaman. Karena yang datang kondisinya pasti berbeda-beda semua. Jadi sampai sekarang dan murid-murid kebanyakan berhasil. Karena ada salah satu yang udah berhasil masuk MURI yang kebetulan Down syndrome bisa memainkan, saya lupa ya, 5 jam kalau nggak salah 22 lagu. Kemudian juga untuk murid autism itu kebanyakan sudah rata-rata hampir 99% itu ujian internasional. Lulus ujian internasional, tepuk tangan ya semuanya. Jadi murid atau anak-anak yang diasuh sama Miss ini sudah lulus ujian internasional musik, subhanallah. Nah ini merupakan penghargaan yang sangat bergengsi ya Miss ya, cukup bergengsi kebanggaan lah ya. Ya kebanggaan ya. Mungkin saya mengutip salah satu yang Aristoteles sampaikan bahwa kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Jadi keunggulan bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Nah, seperti apa yang dilakukan Miss ini bahwa awalnya dia menerima anak-anak ABK yang ditolak dan setelah dia terbiasa menanganinya menjadi sebuah keunggulan. Tepuk tangan untuk Miss Lipen. Kalau boleh tahu nih metode pengajarannya itu apakah sama nih anak-anak reguler dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau sering disebut non reguler ya kalau Miss Red?
sama apa enggak sih? Udah Miss? pasti beda. Udah pasti beda. Nah, gimana nih bedanya? Perbedaannya bagaimana? Ya, kalau untuk reguler kan kita seperti biasa mengajar gampang sekali, komunikasi juga pasti masuk. Ya. Misalnya saya buka buku, duduk, udah pasti dijalanin kan. Main tangan kanan udah pasti bisa. Nah, kalau untuk anak kebutuhan khusus itu kan tergantung kondisi mereka. Kebetulan kalau yang Down syndrome itu mereka lebih lambat penerapan. Jadi kalau saya bilang duduk ambil buku, belum tentu dia ngambil buku gitu loh, karena lambat sekali kan. Nah, terus hari ini yang diajarkan, minggu depan datang bisa lupa semua, ulang dari nol lagi. Jadi itu kalau Down syndrome lebih tepat kita membutuhkan kesabaran untuk menunggu pelan-pelan ya, masukin pelan-pelan. Nah, kalau untuk autism itu mereka cenderung cerdas. Anak autism itu IQ-nya lebih ke kecerdasannya biasa atau di atas kita, tapi mereka tidak bisa mengontrol. Jadi tiba-tiba lagi main, nanti kepikir apa gitu, misalnya kepikir makanan langsung ayam goreng gitu loh, bisa tiba-tiba, nah hilang deh yang dimainin gitu. Terus apa yang saya mainkan saya contohin. Kalau untuk anak reguler biasanya saya bisa mencontohin, mereka dengar. Kalau autism enggak, belum tentu dia mau dengerin yang saya mainin. Saya ngomong ABC pun belum tentu dia dengar gitu. Jadi biasanya lebih banyak penerapan saya pegang langsung. Jadi ke physical touch-nya ya, lebih ke from. Ya, nah, hati ya, jadi pegang ke tangan dia juga. Nah, habis itu kalau kita latih, kalau ada dapat lagu yang agak sulit bagi mereka yang autism, biasa mereka bisa ngamuk. Ada yang ngamuk kesel jambak kita, atau ada yang kesel dia gigit sendiri, jambak sendiri, macam-macam. Jadi beda-beda. Nah, kita sebagai guru harus tahu gimana cara handle setiap anak itu. Ada yang marahnya cuma duduk di lantai, ada yang marahnya nyakitin sendiri atau nyakitin orang lain. Itu kita harus cepat-cepat harus tahu. Sebenarnya ternyata ya hambatannya itu banyak banget ya Miss ya. Lalu saya ini penasaran nih, kenapa Miss mau mengajar anak-anak tersebut ya. Padahal kalau saya bilang ya kan udah ditolak di sekolah-sekolah lain ya. Apa yang membuat Miss mau mengajar anak tersebut? Ya, sebenarnya jujur saya sih berharap semua guru-guru juga bisa mau terima, karena memang gak gampang ya terima anak berkebutuhan khusus. Satu, kita harus sabar. Kedua, kita harus tahan mental. Karena kenapa? Anaknya bisa tiba-tiba tantrum. Kalau dia udah tantrum, dia akan marah, kita yang habis dicakar. Saya sering sekali memar, terus dicakar sampai wah berbekas-bekas kemana-mana banyak. Kemudian rambut dijambak juga ada. Terus piano kita rusak juga ada, karena senar piano itu kan sebenarnya tebel, tapi mereka kalau ngamuk sekali ting putus gitu loh. Jadi semua juga ada. Cuman yang bikin kenapa saya tetap mau bertahan sampai hari ini gitu, karena saya banyak melihat terus terang anak ABK itu dari luar. Pertama ketemu saya, orang tuanya selalu ngomong, anak saya bisa nggak ya? Kadang bahkan ada yang ditutupin, anaknya bisa gigit dia nggak mau ngomong karena dia udah ditolak di mana-mana. Jadi bahkan di sekolah pun dia udah ditolak, jadi mereka nggak mau jujur, nggak mau terbuka. Tapi saya tahu kondisinya sebenarnya, karena kan dari pengalaman lihat ya. Tapi saya pikir nggak apa-apa, saya terima dulu. Pokoknya saya tahu ini anak udah mau tantrum, saya akan pegang dengan cara saya. Dan dalam 3 bulan itu semua pasti kelihatan hasilnya, asalkan kita mau bener-bener ngajarin. Nah, setelah 3 bulan itu biasanya yang saya lihat adalah bukan saya bangga pada anaknya, saya bangga karena dari orang tuanya kasih saya doa. Terus terang, karena mereka ngerasa wah anak saya sudah bisa ya. Bahkan saya sering sekali melihat orang tua yang bener-bener keluar air mata di depan saya. Jadi maksudnya doa itu yang bener-bener tulus kan buat saya kan. Saya nggak butuh apa-apa, saya butuh didoain aja dah gitu. Jadi nih Sobat Gading nih, ternyata di era yang serba modern seperti ini masih ada sosok Ibu Fenili yang bukan hanya cantik wajahnya tapi juga cantik hatinya ya. Beliau itu berkorban, tadi sempat dicakar kita dengarkan, bahkan piano sempat rusak, tetap beliau mengajarkan anak-anak ABK. Tepuk tangan untuk Ibu Fenili. Tentunya ini istilahnya tabungan di akhirat ya Ibu ya. Amin. Kalau boleh tahu kan tadi kan sempat Ibu sampaikan bahwa anak-anak ini sempat lulus ujian musik internasional. Nah, itu perjalanannya bagaimana? Kok bisa lulus ujian musik internasional yang itu tidak mudah tentu pastinya. Ya, kebetulan ujian piano saya yang internasional ini, kali ini saya ada mengajak yang ibu koordinatornya yang di Indonesia juga, kebetulan nanti akan hadir juga ya. Nah, namanya Ibu Jenny. Nah, biasanya kalau program ujian, saya terus terang, saya sering ditolak di mana-mana.
membawa anak ABK ujian walaupun konser, itu ditolak karena mereka menganggap tidak bakal bisa dan tidak bakal berhasil dan mereka takut mengacaukan pada hari H. Jadi saya coba ke yang ujian yang kita ini internasional, kebetulan diterima dengan baik dan awalnya kita dengan kurikulum yang anak normal, biasanya reguler. Saya bingung karena sempat harus ada tepuk tangan, clapping, terus harus baca not, harus nyanyi. Itu anak kebutuhan khusus gak bisa menjalankan itu, buru-buru dia dengar, buru-buru dia tepuk tangan, gak ada. Jadi kita menukarkan dengan cara, waktu itu saya ada sempat bahas kan, jadi kita menukarkannya dengan poin yang lain. Jadi misalnya yang bagian harus pendengaran, kita harus menukarkan dengan main lagu. Jadi misalnya lagu anak reguler biasa, misalnya 4 lagu, ini dibutuhkan 5-6 lagu untuk menggantikan poin-poinnya. Jadi terus melatih mereka juga ya tergantung setiap kondisi anak juga, dan sejauh ini kebetulan nilai murid-murid juga bagus-bagus. Jadi ya masih bagus sih semua. Nih Sobat Gading nih, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa anak ABK itu bukan anak yang harus kita pinggirkan, tetapi anak ABK itu adalah anak yang harus kita angkat, kita gali potensinya. Pasti anak ABK itu mempunyai potensi yang lebih dari yang kita bayangkan. Tadi sudah disampaikan bahwa ada tim penguji ya. Ya. Nah, berarti kita tak cukup ya kalau cuma ngobrol-ngobrol sama ibu gurunya ya. Boleh kita sambut tim penguji kita, Ibu Jenny. Silakan masuk Ibu. Silakan masuk Ibu. Selamat siang. Ya, selamat siang ya. Silakan duduk Ibu. Sebenarnya. Ya. 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 Selamat siang Ibu. Siang, Ya, Ibu. Ibu Jenny ini kalau ya pakai ini Ibu ya. Ibu Jenny ini juga Selamat siang. aktif di RW ya. Ya, saya caretaker sekretaris RW 27 Gadingnias Residence Grand Emerald Apartment. Ya, berarti ini juga termasuk tokoh masyarakat di Kelapa Gading nih, Sobat Gading nih. Saya lihat tadi kan termasuk tim penguji ya, kata Miss Revi tadi. Nah, bagaimana awal mula bisa menguji anak-anak dengan ABK tadi? Mungkin saya klarifikasi sedikit. Kita itu adalah perwakilan Badan Penguji di Indonesia, pusatnya dari Australia. Jadi awalnya tentu karena kita kerjasama dengan pihak Australia, tapi tahun 2014 mereka melakukan inovasi berdasarkan apa yang kita ceritakan di Indonesia, bahwa setelah kita melihat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus juga bisa bermain musik gitu. Jadi mereka coba melakukan research dan akhirnya mereka membuat satu silabus di mana anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa ujian. Karena menurut kita semua, kita sepakat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu mampu dan layak untuk mendapatkan sertifikasi musik berstandar internasional dan sudah terbukti bisa. Jadi memang ada satu kurikulum atau silabus yang memang diperuntukkan buat mereka dan mereka mampu melakukannya gitu. Jadi awalnya dari situ. Ada hambatan nggak Bu saat menguji anak berkebutuhan khusus? Banyak boleh disampaikan. Tapi bersyukur sama Tuhan, pada Tuhan ya, karena hambatan itu nyaris tidak menjadi masalah karena kerjasama dengan gurunya sendiri. Jadi begini, ketika mereka mendaftar, Miss Penny selalu kasih tahu ini anak Down syndrome, ini anak Asperger, ini anak berkebutuhan khusus dengan kondisi seperti ini, sehingga pengujinya bisa mengadaptasi dirinya ketika ketemu dengan anak-anak seperti yang pernah saya hadapi. Waktu itu Miss Penny ada juga selalu hadir ya, karena ketika mereka ujian gurunya harus dampingin. Begitu mau masuk ruangan ujian, badannya kaku semuanya, tantrum. Nah, jadi saya masuk ke ruangan penguji, saya tanya nih bagaimana, tunggu dia sampai tenang dulu. Jadi masuk anak lain. Nah, begitu juga ketika ada anak yang dia happy banget, dia pengen ujian gitu ya. Dia udah super excited, dia mau ujian, mungkin karena sudah terlalu lama menunggu ya, begitu dia masuk, dia lari-lari di ruangan. Jadi kita lebih pendekatannya bagaimana merangkul anak-anak itu. Pakai hati ya Bu? Iya, hatinya itu pasti. Jadi ketika mereka kaku badannya pun kita merangkul mereka. Kayak misalnya sering merangkul dari belakang, kita pun menenangkan. Dan bersyukur juga orang tua teramat sangat kooperatif, bukan hanya kooperatif, teramat sangat. Itu suatu penghargaan yang kalau saya bilang dari dalam hati ya, terhadap dunia musik dari orang tua, mempercayakan. Jadi
kita pun merasa bahwa anak-anak itu dalam keadaan tantrum juga bisa tenang kembali karena mereka ingin bermain musik di dalam ruangan. Jadi kita membuat mereka tuh bukan sedang ujian, tapi kita membuat mereka tuh sedang mau main musik ke dalam ruangan. Happy ya tentunya. Iya, jadi suasana hati mereka tuh yang kita ikuti, dan kemudian ketika mereka masuk ruangan pun mereka diperlakukan seperti anak yang ayo main piano nih, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang bermain materi ujian gitu. Kalau boleh tahu tim pengujinya ada berapa orang tuh dan dari mana aja? Tim pengujinya tuh banyak, dari Australia, Jepang, Kuala Lumpur, Dari luar negeri dari ya? luar negeri semuanya. Nah, itu salah satu mungkin saya bisa tambahkan di sini kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Kita sudah melihat bahwa anak-anak itu kan tidak mengenal, rata-rata anak berkebutuhan khusus ya misalnya kalau ketemu orang asing agak susah berkomunikasi, Adaptasi juga. beradaptasinya susah. Tapi fakta membuktikan bahwa dengan mereka belajar musik, siapapun orang di hadapan mereka, ketika mereka dihadapkan dengan notasi musik, lagu-lagu, mereka enjoy. Berarti termasuk salah satu terapi Salah ya? satu terapi mereka ya? gitu. Kalau untuk kurikulum nih, KKM atau standarnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus sama anak-anak yang reguler itu apakah sama? Sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Mungkin tadi misalnya saya dengar sedikit menyinggungnya. Jadi begini, kalau untuk anak yang kita selalu menyebut, mohon izin mungkin sekedar info buat masyarakat, saya pribadi dan Miss Penny pernah sepakat, kita tidak setuju menyatakan anak normal dan tidak normal. Siap. Kita lebih setuju menyatakan anak reguler dan berkebutuhan khusus. Itu penghargaan kami buat mereka. Jadi kalau anak reguler biasanya ujiannya itu ada aura test, ada pendengaran, kemudian ada teknik mereka improvisasi, sight reading dan sebagainya. Kalau untuk anak berkebutuhan khusus biasanya itu berbeda. Kalau anak-anak reguler biasanya mereka main 3 lagu, kemudian main technical work dan lain sebagainya. Anak berkebutuhan khusus segala keperluan untuk technical work, sight reading dan sebagainya itu kita buat satu buah lagu tambahan yang memiliki tingkat kesulitan tersendiri untuk mengcover materi-materi tersebut. Jadi pada dasarnya sebenarnya materinya hampir sama, tapi lebih dibanyakin dalam lagu. Itu untuk prakteknya ya. Dan saya satu hal yang buat saya bangga, anak berkebutuhan khusus pun sudah ikut ujian teori, di mana mereka bisa membaca soal berbahasa Inggris dan mereka bisa menjawabnya. Memang butuh waktu. Anak reguler ujiannya 1 jam, mereka butuh 2,5 jam. It's okay, nggak masalah. Bagi kita santai aja. Tapi mereka bisa membaca, kemudian mereka bisa menjawab. Kadang kita jadi orang yang menerjemahkan. Ini yang ditanya, kita nggak jawab. Tapi yang jawab tetap anaknya ya. Pernah ada kejadian yang memang benar-benar berkesan nih pas menguji anak-anak dengan berkebutuhan khusus, anak non reguler ya tadi sebutannya ya. Bagi ada nggak hal yang berkesan? Banyak. Mungkin salah satu nih bisa sampaikan ke Sobat Gading nih. Saya pernah ketemu dengan orang tua dari anak berkebutuhan khusus Down syndrome. Jadi ketika anak itu masuk ujian, dia masuk ruangan ujian, dia nggak nunggu dulu pengujinya ngomong apa, dia main tunggu sekencang-kencangnya main piano, sekencang-kencangnya main piano. Setelah selesai dia peluk pengujinya. Thank you sir, thank you Mr. David, seperti itu. Setelah itu saya buka pintu, selesai dia peluk saya gitu. Thank you Miss Jenny, I love you. Itu saya nggak kenal siapa dia gitu. Iya, bercaranya pakai hati ya Miss ya. Saya kaget dipeluk. Thank you Miss Jenny, I love you. Oh, ada rasa di hati. Ya, Tepuk tangan dong semuanya. Ini merupakan salah satu dua sosok inspiratif di Kelapa Gading ya. Yang satu Miss Penny Lee dengan kecantikan hati dan wajahnya membimbing anak-anak ABK untuk menyalurkan bakat-bakatnya, dan Ibu Jenny dengan powernya memberikan masukan, memberikan nilai kepada seluruh anak ABK agar bisa mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Pasti ini Sobat Gading penasaran kan bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus tadi bisa menampilkan performanya hingga mencapai internasional. Nah, kita panggil saja langsung salah satu anak berkebutuhan khusus dengan orang tuanya. Silakan Adek. Adek Moza Letisa Lumban Tobing, cantik sekali sayang. Halo. Ibu
Ibu, selamat siang ya. Silakan duduk. Ada yang mau duduk yang mana sayang? Moza mau di mana? Halo Dede Moza. Dede Moza bisa main piano ya? Udah jago main piano ya? Senang nggak bisa main piano? Senang. Senang ya? Senang. 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 Udah pernah pentas? Pentas. Pernah? Pernah konser? Pernah konser? Pernah konser nggak? Jawab dulu, Moza. Pernah konser? Pernah konser? Sering. Sering. Konser di sering mana? konser, sudah sering konser internasional. Tangan dong. Adanya cantik sekali ya sayang ya. Ya, ya. Ini orang tuanya, saya mau ngobrol-ngobrol nih sama orang tuanya nih. Saya mau nanya nih, gimana awal mula ibu siapa namanya? Astrid. Ibu Astri memilih musik untuk adik yang cantik ini. Oh, iya. Gimana Saya boleh awal sedikit mulanya? cerita ya. Iya. Jadi waktu itu saya nggak kepikiran bakal ada piano di Moza ya. Suatu hari Moza melihat abangnya main pianika, ada tugas dari sekolah gitu. Terus tiba-tiba Moza memainkan pianika itu dengan lagu yang benar. Padahal saya belum pernah mengajari lagu itu atau tutsnya apa, belum pernah. Lalu saya berpikir ya, ini kalau les pianika di mana ya? Tapi saya pikir oh, pianika terlalu kecil. Apa yang sama dengan pianika ya? Kayaknya piano gitu ya. Ya udah saya cari tempat les untuk piano. Waktu itu Moza umur 4 tahun. Saya cari susah, nggak ada yang bisa menerima anak kebutuhan khusus. Pencarian lama ya, ada 1 tahun. Saya googling, saya tanya sana ke ke teman-teman tempat terapi, belum bisa memberi jawaban. Lalu saya berdoa, saya ketemulah di Google itu fans club. Saya lihat, lalu saya ketemu dengan Facebooknya, lalu saya kirim pesan, baru bertemu dengan Miss Reni. Ya, bidadari dunia ya. Lalu saya datanglah ke tempatnya, diterima dengan baik dan les dari umur 4 tahun. 4 tahun sekarang ya. Ada hambatan nggak saat pertama saat mengasuh adik ini? Ada yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Sobat Gading? Ya, untuk anak kebutuhan khusus tentunya banyak sekali hambatannya ya. Yang paling banyak itu adalah mereka tuh cepat bosan, cepat ngamuk kalau tidak dipenuhi keinginannya, apalagi waktu belum bisa mengungkapkan apa yang dia mau langsung marah. Nah, itu hambatannya. Tapi sekarang dengan kerja keras bisa melihat hasilnya ya. Perasaannya bagaimana waktu melihat pertama kali Moza pentas konser itu, bagaimana perasaannya nih? Tentunya sangat bahagia sekali ya, bahwa anak saya walaupun mempunyai kekurangan tapi Tuhan memberikan kelebihan kepada dia, yaitu bisa bermain musik. Nyangka nggak sebelumnya? Nggak menyangka sama bisa sekali. sampai ke- Nggak menyangka sama sekali. Terus mungkin ada nih sebagian orang tua yang mempunyai anak ABK di luar sana yang mungkin belum bisa menerima kondisi anaknya, yang padahal itu anak ABK tadi kan punya kelebihan khusus. Nah, mungkin ada pesan buat orang-orang tua di luar yang mempunyai anak ABK. Pesan saya untuk maaf sedikit bergerak. Pesan saya untuk Ibunya orang hari tua yang apa? memiliki anak berkebutuhan khusus. Liburnya hari apa? Hari Selasa, Nah, hari Kamis, ya. hari Jumat atau hari Kamis? Hari Jumat. Adik Maaf, Moza pengennya hari apa? dekat aja. Pesan saya untuk orang tua yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus, jangan rendah hati atau malu atau putus asa, tetap semangat. Kita sebagai orang tua yang sudah dikaruniai anak spesial harus jeli melihat anak kita ini ke arah mana bakatnya. Pasti Tuhan memberikan bakat tertentu pada anak-anak ini. Jadi tetap semangat, tetap sabar dan tekun untuk merawat anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini. Tepuk tangan semuanya. Saya nggak bisa berkata-kata nih Sobat Gading ya. Ada anak
anaknya cantik. Tadi saya juga sudah lihat videonya, prestasinya luar biasa. Di sini setelah bergabung 3 ibu hebat kita. Nah, saya mau bertanya ke Miss Fenili nih, perasaan Miss nih dengan perkembangan anak sekarang itu bagaimana? Maksudnya murid-murid? Iya, murid-muridnya Miss. Ya, jadi kebanyakan yang datang ke saya itu semua pasti dari nol ya, kita boleh bilang dari minim sekali. Yang dari anak special need itu karena mungkin kebanyakan terapi, jadi awalnya mereka tangan mereka tuh semua nempel. Yang saya tahu kondisi mereka tuh kebanyakan datang karena kebanyakan terapi, jadi jari dia nempel. Jadi saya mengajarkan piano itu harus membuka jari. Jadi itu kesulitan saya di awal karena mereka harus bisa menggerakkan kemudian menekan satu persatu. Kirim sinyal dari otak menuju ke jari itu juga tidak gampang buat mereka. Kadang udah bisa satu jari dibuka, kemudian harus 2 tangan barengan. Disinkronin 2 tangan itu juga kadang susah, kesulitan buat mereka. Jadi konsentrasi mereka itu nggak bisa diklopin begitu. Nah itu dari awal kita susahnya di situ. Kemudian saya melihat perkembangan setelah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun udah mulai memainkan beberapa lagu dengan beberapa jenis ritme gitu ya. Nah itu nanti kemudian melihat mereka, dan saya mewajibkan mereka semua harus 1 tahun udah bisa naik ke panggung. Karena itu saya melatih mereka sebenarnya bukan untuk sombong, tapi paling enggak mereka ngerti, dia aware bahwa saya diliatin sama orang banyak, kemudian saya ditepukin tangan sama orang banyak, dapat applause, mereka lama-lama akan bangga. Awalnya mungkin tahun pertama dia ikut konser, dia nggak ngerti apa-apa, bisa gigit jari, bisa apa di atas panggung masih lari-lari, dia nggak ngerti bahwa orang lagi nonton. Tapi nanti tahun kedua ya Bu ya, biasa tahun kedua mereka udah ngerti, dia udah tahu dia ditontonin, dia udah mulai jaim, bisa jaim sendiri, kemudian berasa ditepukin tangan, seneng. Tahun ketiga mereka udah tenang, benar-benar seperti anak reguler biasanya. Saya udah santai duduk di bawah panggung, saya tinggal panggil nama, mereka udah naik sendiri, naik turun sendiri dengan memberikan hormat. Kemudian latihnya dari memberikan hormat, latih dengan suara tepuk tangan, jadi mereka nggak ke distract ya, dan mereka nggak akan terpengaruh dengan blitz kamera yang begitu. Dan dari situ saya selalu berasa senang sekali karena tujuan saya udah selesai sampai situ gitu. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Jadi targetnya jelas ya, 1 tahun bisa konser, 2 tahun mulai tenang, 3 tahun mulai nyaman. Iya. Nah, nih kalau boleh tahu nih Sobat Gading, kalau mau, mohon maaf ya, kalau mau mendaftar itu range-nya berapa nih Miss? Range untuk biayanya nih biar Sobat Gading nih bisa, ini saya punya anak yang berkebutuhan khusus, mau itu, nah mungkin bisa disampaikan. Terus terang, saya malu sedikit, malu ya untuk ngomongnya. Karena gini, karena saya tuh kan di perumahan, saya kan bukan kayak orang yang wah banget. Jadi saya tuh harga masih di bawah rata-rata, dan saya juga di bawah rata-rata yang sekolah musik lainnya, dan juga saya menerima anak spesial itu tidak dengan harga khusus. Jadi mereka tuh tetap dengan harga reguler yang sama, jadi masih standar ya. Kemudian juga saya tidak memberikan libur untuk tanggal merah, tidak hangus. Jadi 1 bulan itu tetap 4 kali pertemuan, tanggal merah ataupun liburan kita ganti gitu. Berarti harga di bawah rata-rata, hasil di atas rata-rata. Iya, amin. Kalau buat Ibu Jenny nih, ada pesan nggak nih buat orang tua di luar sana nih yang punya anak berkebutuhan khusus agar mereka percaya diri untuk menampilkan anaknya, ini loh anak saya, jangan diumpetin. Nah, ada pesan nggak? Iya, terima kasih Bu pertanyaannya. Kita ingin ya orang-orang tua di luar sana jangan putus asa gitu, bahwa musik itu bisa bukan hanya bahasa universal, tapi bisa membangun karakter bukan hanya anak-anak reguler, juga anak-anak berkebutuhan khusus. Di sistem pengujian yang kami lakukan dari Australia, ya jadi itu anak-anak, kalau saya mengikuti cerita Miss Feni tadi, saya kasih sedikit cerita boleh ya. Jadi awal-awal mereka ujian sering tantrum, tapi coba deh kalau misalnya udah 2 kali ujian nantangin gitu. Udah bisa ya. Bukan hanya nanya gitu, nantangin. Miss, aku masih lama mau ujian nggak? Miss, pengujiku siapa kali ini? Kecanduan ujian ya, jadi Moza mau tampil terus. Mau tampil terus ya. Dan anehnya satu hal yang mungkin saya sering terharu, makanya tadi kalau tanya apa kesannya banyak. Contohnya pernah satu waktu mau izin nih,
Saya lagi ninggalin tempat pos jaga saya, anak-anak. Saya cuma mau ke toilet sebentar cuci tangan. Ada anak berkebutuhan khusus ngomong, kok bukan Miss Jenny? Kok kamu? Mereka nyari saya. Ya, Gitu. udah mengidolakan nih kayaknya di sosoknya nih. Jadi orang tuanya juga nanya, kok bukan Miss Jenny? Saya pernah lagi menguji di di Surabaya, menguji juga di Jakarta. Saya harus tinggalkan Jakarta. Saya pergi ke Surabaya 1 hari, nanya gini, kok bukan Miss Jenny di sini? Ada kerinduan Kesan mereka, khusus ya. gitu. Dan orang tua juga rindu gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, di badan penguji yang kami menjadi representatif di Indonesia, kita tidak pernah menyebut anak berkebutuhan khusus. Siap. Jadi badan penguji itu menyatakan mereka itu mengikuti ujian yang namanya performance. Jadi ketika sertifikatnya datang, mereka tidak disebut anak berkebutuhan khusus, tapi lulus sebagai peserta ujian performance examination gitu. Jadi tidak ada disebut mereka itu kategori anak berkebutuhan khusus apa tidak. Artinya kami yakin mereka itu sama dengan anak yang lain. Makanya saya tidak pernah setuju kata-kata anak normal tidak normal, itu saya tidak pernah setuju. Mereka reguler dan tidak reguler dan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang kemudian mereka itu memiliki kesempatan yang sama, waktu durasi ujian yang sama. Misalnya anak-anak yang reguler ujian introductory itu 10 menit, anak berkebutuhan khusus 10 menit juga selesai. Jadi tidak butuh waktu yang berlebih jauh dari anak-anak normal. Anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak reguler tidak berbeda. Jadi artinya buat orang tua di luar sana ada kesempatan buat Bapak Ibu untuk lebih memahami, lebih mengerti bahwa kesempatan buat anak-anak ini ada. Anak-anak berkebutuhan khusus jangan disembunyikan, karena mereka punya wadah. Tinggal bagaimana Bapak Ibu yang paling mengerti anak-anaknya. Jadi carilah wadah yang tepat buat mereka, dan kami yakin mereka mampu dan mereka bisa dengan wadah yang sudah Bapak Ibu temukan, karena tentu orang tua yang paling mengenal anaknya. Kalau dari saya pribadi tentu musik saat ini yang menurut saya paling tepat seperti itu. Ya, tepuk tangan semua. Ya, sekali lagi bagi seluruh orang tua ataupun sobat gading yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, tampilkan mereka, tonjolkan dan pilih bakat yang sesuai pada bidang mereka masing-masing ya. Ini terakhir nih, Bu, saya mau nanya nih, setelah melihat perkembangan anak yang luar biasa, sudah bisa konser, udah ujian internasional juga sudah. Nah, 3 kata untuk anaknya saat ini apa? Tetap semangat, tetap berdoa, dan tekun. Ya, dan menjadi kebanggaan orang Dan tua menjadi tentunya. kebanggaan orang tua. Nah, Sobat Gading, demikianlah obrolan kita kali ini dengan 3 wanita hebat dan 1 anak kecil yang sangat cantik dan juga hebat. Saya mengutip sedikit dari Ali bin Abi Thalib. Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan di saat tiada orang yang melihatmu. Begitulah 3 orang ini. Dari anak ABK yang ditolak di mana-mana, mereka melakukannya dengan hati, mereka mengajarinya dengan hati, sehingga anak-anak ABK ini bahkan bisa lulus ujian musik internasional. Tepuk tangan. Nih, bagi Sobat Gading yang mau request tentang tema apa yang akan kita bahas di Odading selanjutnya, bisa WA ke nomor 0896 5433 7705. Sekali lagi bagi Sobat Gading yang mau request tema apa yang akan kita bahas di Odading, silakan WA ke nomor 0896 5433 7705. Dan jangan lupa saksikan program Odading di channel YouTube Kecamatan Kelapa Gading @gadinggov210. Nah, perlu saya sampaikan juga Sobat Gading nih, selain program podcast Odading nih, Sobat Gading juga bisa menyaksikan di channel YouTube Kelapa Gading beberapa program Kelapa Gading ya, Gadinggov 210. Di sana ada alur pelayanan PPID, bahkan ada nih teman-teman Kelapa Gading yang goyang korpri nih, ada nih di YouTube Kelapa Gading. Nah, kalau Sobat Gading mau menyaksikan kegiatan rutin ASN Kelapa Gading, bisa banget silakan kunjungi
website Kelapa Gading di www.gadinggolf.com dan Instagram Kelapa Gading di @gadinggolf. Sekali lagi website Kelapa Gading di www.gadinggolf.com dan Instagram di @gadinggolf ya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Obrolan yang sangat berkesan. Jangan bosan-bosan untuk mampir ke Kelapa Gading ya nantinya ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di Odading selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.